the wonderful one, two beautiful lecturers. As you can see, we have two speakers, Miss Husnul Atia. Hello, Miss Husnul. Hello everyone. Please greet Miss Husnul, everyone. Hello, Hi, Miss. listeners. Okay, and also we have our beautiful Miss Nunun here. Everyone, please greet her. Hello everyone. Hello Miss Zakia. Hello, Miss Nunun. Hello, Hello Okay. Miss. All right. So, guys, of course, today we will have so many insight given by our speakers today. But I hope that all the participants will be able to open the camera because we're about to have a photo session first before we go further to the agenda. Okay, so can you open your camera, everyone? And it will be much better if you can just let it open. Let it be opened. Yeah, it will be much better, of course. All right, so let me count. There are two slides here, so I will start with the first slides. One, two, three. Give your best smile. Okay, hold on. We're gonna move to the other slide. Okay, still give your best smile, everyone. One, two, three. Okay, thank you so much. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, praise to Allah who has given us the big mercy and great healthy so that we can attend in today's agenda, our annual agenda, Omelette series, with the theme uh, the intersection of language listening and meaning through the lenses of linguistic and language learning. So, to get mercy from Allah Subhanahu wa Ta'ala, let's open our agenda by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we go further to the topic that will be discussed by our speaker, let us give a little time for our Secretary of Study Program, Miss Yulan, to greet our speaker. Time is yours, Miss Yulan. Okay, thank you, Ms. Zakia. Is it audible? It's very clear, Miss. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pindah deh. Okay, the audience, welcome to the second sessions of Omelette today. Actually, Omelette is annual programs. Actually, the founder of this Omelette program is Miss Nunun. Okay, and then in these occasions, in this opportunity, Miss Nunun will be one of our speakers. And then this is the first time Miss Nunun will be the speaker as a representative from UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Thank you, Miss Nunun, for the time and then the chance given for us. So Miss Nunun can share the knowledge with our students. And then let me introduce here. We have the second speaker, Miss Husnul Atia, SPD MA. Miss Husnul? Yes, Okay, how Miss. are you? Thank you for sharing with us in these happy occasions. Yes, thank you for having me. Okay, you're welcome. This is our pleasure to have you here. Okay, hopefully, this is not our collaborations related to the educations. Maybe later we will have another collaboration. Actually, this is the second collaborations between UIN Raden Intan Lampung and UIN Antasari Banjarmasin. Okay,
Thank you for Miss Husnul and all of the lectures and the audience coming from UIN Antasari Banjarmasin that can come in this virtual meeting. Hopefully, the knowledge and the insights delivered in this webinar can be insightful for all of us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Miss Yulan, for the remarkable speech and greeting. Okay, so guys, before we come to the main agenda, of course, I will introduce you to our first speaker, that is Miss Husnul Atiyah. Okay, let me introduce her a little bit by reading her CV. Okay, so you need to see the CV, or let me just read that. Okay, so guys, Miss Husnul Atiyah is still so young. She is a young lecturer, graduated from Universitas Gajah Mada, yeah, Miss, and then also take linguistic as her major, and of course, she has already gathered so many achievements and also awards, and some of them is, as we can see, received API or Islamic Education Appreciation Award from Ministry of Religious Affairs. Wow! And then also become joining some competition, ya Miss, as the second winner of Duta Bahasa as a language ambassador in South Kalimantan, and also kompetisi film pendek Islami. Masya Allah, there are so many achievements had by Miss Husnul, and of course she is also the LPDP awardee for master program from Ministry of Finance Republic of Indonesia. Let's give a very huge applause for Miss Nurul Atiyah, everyone, a virtual. Okay, thank you so much. Okay, so she will discuss and explain to us related to linguistic, yeah, Miss. She will explain us about a linguistic anthropology exploration, and let's give the time directly to Miss Husnul Atiyah. Miss, time is yours. Okay, thank you so much, Miss Zakia and everyone. My Miss Zakia, pleasure. can you help me to share the screen? Yes, I will. Okay, Okay, Miss. thank you. Hello, everyone. I hope you are in a good condition today. It's very nice to have you in online. Hopefully next one day kita bisa bertemu in person ya, mudah-mudahan. Amin. Okay, so hari ini kita karena udah jam-jam rawan ya, jadi kita ngobrol sesuatu yang serius tapi santai. Jadi sersan polanya ya. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang salah satu cabang dari linguistik yang disebut dengan linguistik antropologi. Sebelumnya, Miss Zakia, kalau di UIN Raden Intan Lampung itu belajar linguistik juga kan ya? Yes, betul, Miss. Ada introduction to linguistic, Yeah. ada pasti ya. Yeah, Dan semua introduction to linguistics. semua cabang ya, dari fonologi sampai ke sosial linguistik, psikolinguistik juga. Yes, ya, kita juga Oke, belajar. nah jadi teman-teman di sini pasti sudah familiar lah ya dengan ilmu linguistik itu sendiri. Tapi hari ini saya ingin memperkenalkan satu cabang dari ilmu linguistik itu yang disebut dengan linguistik antropologi. Oke, boleh next, Miss? Oke, sudah move, Miss? Oh, di sini belum. Oke, Nah, ini dia. Okay, guys, so what do you know about supernatural being? Kira-kira kalian pernah mendengar supernatural being nggak sih? Makhluk supernatural gitu. Ada yang bisa berkomentar? Come on, you may open your cam or chat in the chat box, everyone. Apa itu supernatural being? Harus ditunjuk ya, Miss, kayaknya. Iya, kadang mahasiswa itu perlu dipanggil, Miss. Come on, guys, be active. Siapa ya?
Wulan Trimulyani, ada Wulan. Wulan. Jawab di Oh, ini ada chat nih. box, Things Miss. cannot, ada yang jawab tuh. Things cannot be seen, apa tadi? Oke, jadi sebagian udah tahu lah ya. Dan oke, makhluk gaib, benar. Makhluk gaib, bagus. Next, kira-kira nih, kalau di daerah kalian sendiri, kira-kira ada nggak sih nama-nama makhluk supernatural yang sering kalian dengar? Kalau di Banjar nih, kalau di Banjar ada Kuyang yang lagi viral sekarang ya. Udah nonton belum sih kalian film Kuyang? Nah, itu Ayo. salah satu makhluk supernatural yang sangat famous di daerah di dalam budaya Banjar. Nah, kalau di daerah Lampung sendiri atau mungkin daerah kalian sendiri, mungkin kan dari mahasiswa Winler Raden Intan Lampung nggak semua dari Lampung ya, Miss ya. Nah, itu dari daerah kalian sendiri ada nggak makhluk supernatural yang sering kalian dengar lah? Boleh diketik jawabannya. Kunti, tuyul itu, Miss. Oh iya, iya setan budak. Itu beneran namanya setan budak atau dinamain? Parakang. Oke, Parakang, Silvi. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Oke, berikutnya. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa makhluk supernatural itu dinamai seperti itu? Misalnya nih, saya ambil contoh ya. Kalau di dalam budaya Banjar, itu ada nama makhluk supernatural namanya buaya kuning atau buaya kuning ya. Nah, buaya kuning itu dia bukan sekedar nama. Jadi, kenapa merujuk kepada hewan buaya itu karena Banjarmasin itu dikelilingi dengan sungai. Jadi maksudnya orang kemudian memitoskan lah menjadikan buaya itu makhluk sakral karena dia kan hidupnya di sungai gitu ya. Nah, kemudian kenapa dia dinamai kuning? Karena memang warna kuning bagi masyarakat Banjar itu adalah warna keramat ya, warna yang sangat sakral juga. Makanya akhirnya buaya kuning, bukan buaya hijau, bukan buaya merah gitu maksudnya. Nah, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang punya pengetahuan tentang kenapa nama makhluk supernatural ini dinamai seperti itu? Ada yang mau berkomentar dulu? Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya, Miss ya. Ya, Karena ini udah Miss. sore, udah sore. Nah, oke, jadi gini ya guys. Jadi hari ini selain kita mempelajari tentang apa sih linguistik antropologi, kita juga akan sedikit mengenal tentang kebudayaan Banjar. Jadi saya akan ajak kalian untuk mendiskusikan sedikit tentang budaya Banjar dan juga tentang bagaimana linguistik antropologi itu dipakai untuk menganalisis sesuatu. Berikutnya, Miss. So, linguistic anthropology itu apa? Jadi, linguistic anthropology is the study of language as a cultural resources and speaking as a cultural practice. Intinya adalah linguistik itu ilmu kebahasaan, sementara antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya ya, jadi tentang manusia dan budayanya. Dengan kata sederhananya, linguistik antropologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kebudayaan penuturnya melalui pintu kebahasaan. Karena jadi pintu masuknya itu adalah dengan unsur-unsur kebahasaan di dalamnya. Nah, linguistik antropologi itu mempercayai bahwa bahasa itu tidak hanya sekedar bahasa yang diciptakan untuk berkomunikasi, tapi bahasa itu merefleksikan bagaimana penuturnya itu berpikir, bagaimana kepercayaan penuturnya, dan bagaimana dia memandang dunia gitu. Jadi sederhananya, language reflects how people think, believe, and organize reality. Language shape the way we think gitu ya maksudnya. Jadi bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tapi dengan mengkaji bahasa, kita secara tidak langsung juga dapat memahami bagaimana cara pikir penutur bahasa tersebut. Oke, sederhananya seperti itu ya, linguistik antropologi. Selanjutnya, Miss.
Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Miss Yaya membicarakan tentang supernatural, makhluk supernatural, atau hantu-hantu? Apa sih hubungannya sama linguistik antropologi? Nah, pada dasarnya supernatural, makhluk supernatural itu kalau menurut Kunchoro Ningrat, dia adalah bagian dari unsur kebudayaan masuk dalam sistem religi. Jadi sistem religi itu menyangkut tentang kepercayaan kita terhadap sesuatu yang gaib. Sehingga makhluk supernatural ini bisa dikaji dalam sudut pandang antropologi begitu ya. Lalu kenapa jadi harus namanya? Karena namanya inilah yang akan kita jadikan sebagai pijakan atau sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana pola pikir masyarakat yang menciptakan tokoh tersebut. Kita disclaimer dulu ya, untuk diskusi hari ini tuh kita tidak sedang membicarakan apakah makhluk supernatural ini beneran eksis atau tidak. Jadi kita tidak membicarakan itu, tapi kita membicarakan tentang makhluk supernatural ini ada dalam satu kebudayaan tertentu dan apakah makhluk supernatural ini menggambarkan sesuatu gitu. Jadi kita melihat apa makna yang ada di balik nama-nama makhluk supernatural ini ya. Jadi dari makna ini, makna itu kan nama ya, sorry. Nama itu kan adalah salah satu unsur bahasa ya, dia berupa kata gitu. Kemudian katanya kita kumpulkan, nanti kita klasifikasikan, lalu akhirnya kita bisa melihat bagaimana pola kebudayaan lah yang dimiliki oleh penutur bahasa itu. Nah, pada dasarnya kan semua benda di dunia ini tuh kan punya nama ya. Jadi kita semua, kita punya nama masing-masing. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, tapi bisa kita lihat, itu biasanya akan selalu kita kasih label untuk memudahkan kita menyebutkannya. Bayangkan kalau sesuatu kalau nggak punya label, kita bingung kan mau menunjuk siapa yang kita maksud gitu. Jadi referennya itu tidak jelas. Maka tindakan untuk melakukan sebuah penamaan itu adalah salah satunya untuk mengkonkretkan benda itu ya. Nah, tapi kalau benda yang tidak bisa kita lihat, kalau supernatural being itu dia tidak terlihat gitu ya. Terus gimana caranya? Kenapa harus dikasih nama? Jadi ada tiga motivasi lah untuk memberikan nama kepada sesuatu yang cannot be seen atau invisible. Yang pertama to concretize it. Yang kedua to give it identity and to make it discussable. Jadi kalau misalnya tadi makhluk supernatural kayak kuyang, kuntilanak gitu ya, atau misalnya Bloody Mary kalau dalam tradisi Barat, kalau kita memberikannya nama, maka kita kemudian membuatnya menjadi konkret. Jadi dia tidak lagi abstrak karena ada identitasnya. Kemudian yang kedua, dengan kita memberikan identitas kepada dia, maka kita bisa membicarakannya gitu. Kita bisa membahasnya karena dengan nama itu tadi, dengan identitas itu tadi, maka dia tampak menjadi apa ya, sesuatu yang visible akhirnya. Meskipun tidak visible, tapi dia visible karena udah dikasih nama. Jadi dia menjadi konkret. Makanya kata Lambek dikatakan names itu helps to realize spirits. Jadi dengan memberikan nama terhadap makhluk supernatural, kita berusaha untuk membuatnya menjadi konkret lah, membuatnya menjadi terrealisasi, bisa kita diskusikan. Oke, next. Baik. Lalu implikasinya apa? Implikasi dari penamaan ini. So if language is a cultural resources and naming is a cultural act, then the names of supernatural being are not random labels. They are cultural meaning encoded in words. Jadi ternyata jika bahasa itu adalah sebuah sumber budaya lah gitu ya. Kemudian nama itu adalah cultural act. Jadi ternyata cara kita untuk menamai makhluk supernatural itu bukan random label, dia menyimpan suatu makna di balik sosoknya gitu ya. Jadi nama yang ibaratnya dinisbahkan lah gitu ya kepada makhluk supernatural ini, dia itu bisa menjelaskan sesuatu yang ada dalam budaya para penuturnya ya. Makanya kalau kita merujuk kepada teorinya Levi-Strauss, Levi-Strauss ini salah satu tokoh antropologi, jadi dia membahas tentang struktural antropologi dan juga bagaimana struktur mitologi ya dalam konsep pikiran manusia. Dikatakan bahwa kalau membicarakan tentang makhluk supernatural kan kita pasti berbicara tentang mitos juga, sedikit banyaknya terkait dengan mitos. Jadi menurut Levi-Strauss, mitos itu ternyata bukan sekedar story, dia bukan hanya sebuah kisah yang kemudian diciptakan
dibentuklah oleh para anggota budaya yang ada dalam situ. Tapi dia adalah structure of thought. Jadi dia adalah struktur pikiran sebenarnya. Dia tidak sesederhana kisah yang dikarang-karang aja, tapi ternyata kisah itu menggambarkan juga bagaimana pola pikir masyarakat dalam kebudayaan tersebut. Saya ambil contoh tadi, kalau misalkan ada narasi tentang buaya kuning, karena orang Banjar memang dekat dengan alam gitu. Alamnya salah satunya adalah sungai, maka yang muncul tokoh-tokoh mitologinya buaya kuning atau bahkan macan jajadian. Tapi kami tidak pernah membahas tentang hewan apa lagi ya, mungkin yang mitos seperti selain harimau singa misalnya atau beruang itu tidak. Meskipun daerah Banjar ini dikelilingi oleh pegunungan Meratus, tapi yang muncul tuh hewan-hewan mitologinya ya hewan-hewan yang harimau gitu. Terus juga tadi buaya. Jadi itu mencerminkan bagaimana a structure of thought ya. Jadi pikiran dari penutur budaya tersebut. Jadi if myth reflects deep mental structure, then supernatural figures are not random creatures. Nah, intinya di sini yang mau kita garis bawahi adalah nama-nama makhluk supernatural itu ternyata tidak sekedar nama, dia memiliki makna yang bisa kita pahami gitu uh, melalui deskripsi dari makhluk supernatural tersebut. Oke, berikutnya, Miss. Nah, ini berangkat dari tesis saya ya. Jadi hari ini kita mencoba untuk mengcompare bagaimana makhluk supernatural dalam sudut pandang penutur bahasa Inggris dan juga bahasa Banjar. Nah, di sini ini berdasarkan hasil tesis saya. Jadi kebetulan tesis saya itu membahas tentang bagaimana tadi penutur bahasa Inggris mempersepsikan makhluk supernatural. Dari sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi makhluk supernatural menurut orang Barat ya, khususnya penutur bahasa Inggris itu dia terbagi menjadi 3. Jadi dia berdasarkan manifestation-nya itu by possessing atau dia melekati sesuatu, either itu dia dari human yang meninggal gitu ya atau animal yang mati kemudian dia menjadi ghost. Jadi ghost itu adalah dia asalnya human atau asalnya itu animal. Nah, itu pemikiran mereka. Itu yang disebut dengan ghost. Jadi dia mostly sesuatu disebut ghost adalah orang yang awalnya itu manusia tapi kemudian mereka meninggal atau hewan yang kemudian mati. Nah, berikutnya ada lagi kalau dia possessing tapi tidak possessing human dan animal, dia disebut dengan monster. Dan monster sendiri, term monster itu kalau dalam budaya Banjar tidak ada. Karena memang bukan bahasa kita ya. Jadi monster itu bukan bahasa Banjar gitu. Jadi kami tidak mengenal istilah monster itu tidak ada. Tapi apakah ada tokoh-tokoh supernatural yang kategorinya atau deskripsinya mirip monster? Ada. Tapi kita tidak menyebut itu dengan monster. Nah, di sini permainan bahasa. Karena bahasa itu merefleksikan cara pikir penuturnya dan dalam cara pikir dan kami tidak menggunakan term itu dalam bahasa Banjar karena memang ya tidak ada istilah monster bukan berasal dari bahasa Banjar gitu maksudnya. Jadi tidak ada istilah monster. Nah, berikutnya jika makhluk supernatural ini atau soul tadi ya, soul atau roh ini dia tidak possessing kepada sesuatu, dia tidak melekat kepada sesuatu, maka dia tetap disebut dengan roh atau spirit dalam bahasa Inggris. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 jenis makhluk supernatural kalau kita data nih ya, yang dipahami oleh Western culture. Yang pertama ada ghost, yang kedua ada monster, yang ketiga ada spirit. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih gimana konsep makhluk supernatural yang dipercayai oleh orang Banjar. Nanti mungkin kalian bisa memikirkan kalau budaya kalian sendiri gimana, apakah sama dengan budaya Banjar atau tidak. Boleh next, Miss? Nah, ini dia. Kalau menurut orang Banjar, makhluk supernatural itu dikategorikan juga menjadi 3. Yang pertama, makhluk supernatural yang berasal dari manusia, ya. Jadi dia awalnya manusia, bisa jadi berubah menjadi jin, atau misalnya jin ini dipahami seperti ini ya. Jadi dia bukan berarti meninggal lalu menjadi jin gitu, beda. Jadi jin ini ya awalnya dari manusia, tapi entah ikut lagi belajar kajian apalah gitu lalu menjadi jin. Nah, kemudian ada roh atau arwah orang mati. Nah, itu dipahami sebagai makhluk supernatural juga. Dan yang ketiga adalah hantu leluhur termasuk kuyang di dalamnya. Jadi ada hantu-hantu yang dianggap
apa ya, dianggap sakral lah begitu. Eh, Kemudian perubahan manusia dia setelah mati atau menjalani ritual tertentu lalu dia berubah. Karena kan kalau narasi tentang kuyang itu dia sebenarnya berasal dari manusia. Lalu kemudian dia menjalani ritual tertentu, minum minyak kuyang gitu ya istilahnya. Lalu kemudian dia berubahlah gitu menjadi makhluk supernatural yang gentayangan gitu. Dan kalau dipahami ya, kalau bagi orang-orang luar biasanya tuh stereotip mendengar Kalimantan tuh biasanya, wih banyak ilmu-ilmu hitam di sana gitu ya. Itu biasanya stereotip lah, stereotip yang orang luar Kalimantan pikirkan. Karena memang terkenal sih beberapa daerah gitu ya, mereka mendalami ilmu hitam. Saya tidak ya, saya tidak. Saya cukup belajar linguistik antropologi saja, tidak usah lebih jauh dari itu ya. Oh, Oke. linguistik. Ya, oke, berikutnya kelompok yang kedua, jadi dia itu bukan berasal dari manusia, tapi katanya pernah dekat dengan manusia. Misalnya itu ada roh penunggu, ya. Jadi di beberapa tempat, misalnya di tempat-tempat tertentu, itu katanya di situ ada penunggunya. Jadi ada budayanya nih kalau kita mau mau lewat, ya, misalnya ke daerah hutan, di hutan-hutan gitu, di tempat-tempat yang sepi, itu dipercayai oleh orang Banjar tuh ada penunggunya. Lalu kita bilang permisi, minta minta izin dulu, pat lewat lah gitu bahasa Banjarnya. Nah, kemudian yang bukan berasal dari manusia berikutnya adalah setan atau iblis dan juga makhluk gaib alam yang dulu berinteraksi dengan manusia. Ini maksudnya adalah eh, termasuk dengan hewan-hewan ya. Jadi di Banjar itu kan saya udah bilang tadi ada tokoh mitologi seperti Buaya Kuning, hantu banyu, hantu api. Nah, itu masuk dalam kategori sini. Jadi dia dekat dengan manusia. Termasuk juga dengan datu-datu ya. Ada datu baduk, ada datu apalah lagi gitu. Itu awalnya katanya dulunya dekat dengan manusia. Nah, yang terakhir itu adalah roh non manusia lainnya. Jadi jin alam, penunggu hutan, sungai atau gunung itu juga dan juga makhluk astral lain. Nah, yang saya ceritakan tentang monster tadi yang dipahami oleh para penutur bahasa Inggris, bagi orang Banjar itu disebut dengan termasuk dalam kategori makhluk astral yang lain yang disebut dengan siluman atau biasanya kita bubuhi kata jajadian di belakangnya. Jajadian itu artinya jadi-jadian. Kalau bahasa Banjarnya jajadian. Ya tadi misalnya macan jajadian, harimau jajadian, pokoknya yang jajadian-jajadian gitulah ya. Kemudian ada juga tokoh lain, misalnya kayak hantu Mariaban, anak Sima. Nah, itu kalau kita baca deskripsinya, dia mirip dengan monster. Jadi dia bertubuh besar, dengan apa ya tampilan anggota tubuh yang mengerikan, sama dengan makhluk astral ini. Tapi kita tidak menyebut term monster. Jadi orang Banjar tidak mengenal kata monster karena kata itu bukan berasal dari kita, tapi kami melabelinya dengan bisa disebut siluman, bisa disebut apa misalnya bentuknya lalu ditambah jajadian di sampingnya gitu ya. Atau juga bisa kami kasih nama seperti kita memberikan nama kepada manusia tadi misalnya tadi anak Sima atau tadi Mariaban tadi ya. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi udah kelihatan ya bedanya kalau penutur bahasa Inggris mengkategorikannya seperti ini berdasarkan possessingnya. Kemudian kalau penutur bahasa Banjar seperti ini gitu. Nah, disinilah salah satu cara bagaimana linguistik antropologi dipakai untuk memahami pola pikir penutur bahasa tersebut. Oke, berikutnya Miss. Nah, lalu eh, kita bandingkan ya, kita bandingkan. Ini adalah beberapa klasifikasi yang bisa kita lihat dari hasil penamaan tersebut. Jadi nama itu dikumpulkan, prosesnya nama itu kita kumpulkan, kita list sesuai dengan klasifikasinya tadi, lalu kita bisa kelompokkan lagi itu berdasarkan apa gitu. Misalnya kalau berdasarkan gender, kalau dari Western nih ada Bloody Mary, ada White Lady, ada Resurrection Mary. Kalau di Banjar tuh ada kuyang, ada hantu baranak ya istilahnya. Nah itu kalau gender yang female. Sekarang nama-nama yang gendernya male ada nggak, Miss? Ada, tapi tidak sebanyak gender yang female. Dan ini nanti akan kita explore lebih jauh karena waktu kita sedikit ya. Jadi saya kasih yang satu contoh aja lah
untuk lebih dalamnya diskusinya. Nah, kemudian kalau yang male-nya ada, kalau di Banjar tuh ada tapi istilahnya itu datu-datu gitu ya, datu ini dan itu dikategorikan sebagai sosok yang perkasa, yang gagah gitu. Sementara kalau di Barat itu misalnya ada itu yang kayak di bawah tuh Faceless Gray Man of Paulis Island, kemudian The Flying Dutchman, kemudian ada Headless Horseman, dan sama mereka dipersepsikannya itu sebagai sosok kesatria gitu, yang gagah lah intinya. Nah, terus kalau misalkan berdasarkan nama hewan ada nggak? Ada. Kalau di Barat tuh ada Black Dog ya. Tapi kalau di Banjar tuh ada buaya kuning, ada hantu macan, ada hantu badak. Dan kami tidak ada kata term anjing lah atau apalah yang lain gitu ya yang di budaya Banjar gitu. Karena mungkin ya tidak dekat dengan hewan tersebut. Lalu kalau color itu ada black dog, ada blue cap, ada gray lady. Kalau di Banjar itu yang warnanya yang muncul tuh ada buaya kuning. Sebenarnya ada juga sih buaya putih, tapi yang lebih common tuh biasa dibahas orang adalah buaya kuning. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, warna kuning tuh memang dipersepsikan sebagai warna sakral lah bagi orang Banjar. Sementara di budaya lain mereka tidak seperti itu. Contoh nih, saya jelaskan sedikit. Kalau color lalu ada blue cap. Blue cap ini salah satu bentuk dia spirit ya. Dia tidak possessing something, tapi dia spirit yang gentayangan gitu deskripsinya. Lalu kenapa sih namanya itu blue cap? Kenapa harus warna biru? Karena ternyata dalam tradisi Barat dipercayai bahwa ketika ada roh yang gentayangan gitu ya atau roh itu datang, maka warna lilin itu api lilin itu berubah menjadi biru. Jadi kalau tiba-tiba warna itu kan biasanya kuning ya apinya itu ya. Terus kalau dia tiba-tiba berubah menjadi biru tuh katanya ada indikasi bahwa ada sesuatu, ada roh yang datang atau spirit yang datang di situ gitu. Sementara karena warna black, kenapa black? Black itu memang dalam tradisi barat kan dipahami sebagai warna yang kelam ya, warna kematian gitu. Maka warna-warna yang berhubungan dengan magic, hal-hal yang sifatnya supernatural. Jadi eh, makanya kan kalau hal-hal yang bersifat magic itu biasanya kan hitam ya. Ada juga sebutan ilmu hitam tadi ya. Nah, itu tadi karena memang masyarakat mempercayainya seperti itu. Jadi terms atau kata warna itu sendiri itu juga sebenarnya sudah merefleksikan bagaimana cara pikir penuturnya. Nah, berikutnya ada origin base atau place ya. Jadi dia di mana dia gentayangannya lah bahasa sederhananya. Misalnya kalau di barat tuh ada Baltimore Poltergeist, ada Miami Poltergeist, lalu ada Faceless Gray Man of Paulis Island, itu berarti dia munculnya di daerah Paulis Island gitu. Terus kalau di Banjar sendiri gimana? Kalau di Banjar sendiri tuh ada hantu banyu, ada hantu api. Kenapa jadi hantu banyu? Karena kalau di Banjar ya saya bilang tadi, Banjar itu adalah kota 1.000 sungai kalau Banjarmasin. Dan Banjar memang dikelilingi lah dengan sungai-sungai sehingga ada narasi yang dimunculkan oleh orang-orang Banjar tentang hantu banyu. Salah satu tujuannya ya untuk menjaga supaya orang-orang apa ya menjaga sungai itu sendiri gitu. Jadi kalau dikasih tahu bahwa di sana misalnya ada buaya kuning, di sana ada hantu banyu, kita harus berhati-hati supaya kita menjaga sungai dan jangan mengotori sungai. Eh, jadi kan kalau dikasih tahu di situ ada hantu ya orang jadi takut ya. Nah, salah satunya itu supaya orang tidak sembarangan lah memperlakukan sungai. Begitu pula dengan hantu api ya. Jadi kalau di Banjar itu memang karena daerahnya juga padat, permukiman yang sangat padat gitu, sehingga ketika terjadi kebakaran itu biasanya api itu cepat sekali merambatnya. Nah, lalu ketika api itu katanya cepat merambat, itu mereka mempercayai bahwa ada hantu api di sana gitu. Lalu hantu apinya akhirnya ketika orang melihat, oh di sana ternyata ada hantu api, kemarin dia memunculkan diri. Lalu dimunculkanlah salah satu tradisi yang disebut dengan tradisi Ma'arah Kitab Bukhari. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan tradisi lain gitu. Nah, makanya ada hal-hal yang seperti itu yang dikaitkan lah dengan asal usul kemunculannya seperti apa. Nah, sampai di sini kita hanya akan fokus membahas tentang gender, khususnya yang berjenis female ya, supaya waktu kita lebih efektif dan kalian bisa lebih paham gimana cara kerja linguistik antropologi itu. Boleh kita lanjutkan, Yes? Oke, so kalian pernah nggak sih mempertanyakan kenapa nama-nama ghost itu banyak eh,
yang bergender female. Jadi kan kalau hantu-hantu yang kita lihat di film-film Indonesia itu banyaknya kan cewek-cewek. Karakter yang dimunculkan itu cewek gitu ya, perempuan gitu atau female. Kenapa? Nah, ternyata linguistik antropologi bisa menjelaskan ini. Menurut Thomas, many female ghosts are portrayed as victim of domestic violence, suicide driven by love, and patriarchal injustice. Jadi ternyata eh, makhluk supernatural bergender female ini dia adalah bentuk representasi dari eh, apa ya ketidakadilan yang mereka alami semasa hidup gitu atau patriarchal injustice. Jadi dia korban budaya patriarki dan bahkan kalau dari tradisi barat misalnya kayak Bloody Mary, kemudian kayak Grey Lady, itu mereka diceritakan kenapa jadi menjadi hantu tadi ya itu karena mereka bunuh diri ketika dihianati oleh kekasihnya gitu. Ketika mereka juga dihianati lah intinya tadi ya. Makanya akhirnya mereka ingin membalas dendam dengan menjadi hantu tadi. Jadi kata Anna Wesbika, language encodes cultural script. Maka Bloody Mary itu tidak hanya sekedar nama dan Kuyang juga tidak hanya sekedar creature yang diciptakan, tapi dia justru menggambarkan tentang bagaimana kepercayaan orang-orang yang kepercayaan penuturnya, kemudian bagaimana social structure yang ada di budaya tersebut, bagaimana sejarahnya gitu ya, dan gender ideologisnya. Oke, kita boleh percepat ya selanjutnya. Oke, nah jadi dalam konteks Indonesia, ternyata figur hantu atau monster perempuan ini merefleksikan konstruksi sosial tentang gender itu sendiri. Representasi ini berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menegaskan norma perilaku perempuan dan juga mengontrol deviasi dari peran domestik dan moral yang diharapkan. Karena kan dalam budaya patriarki, perempuan itu sering dipersepsikan sebagai objek hasrat, kemudian sebagai sumber gangguan sosial. Jadi kan kita tuh perempuan tuh lebih sering dituntut lebih baik gitu, bersikap baik dibandingkan dengan laki-laki karena kita dianggap sebagai figur yang akan mendidik anak-anak kita. Jadi perempuan tuh punya beban patriarki yang cukup berat gitu ya. Kemudian juga korban kekerasan struktural. Banyak sekali kan korban kekerasan yang berasal dari perempuan dan juga anak-anak gitu karena perempuan dianggap tidak berdaya. Oleh karena itulah representasi gender ini muncul sehingga mereka bangkit lagi ceritanya itu bangkit lagi untuk dalam tanda kutip tadi membalaskan dendam terhadap hal-hal yang bersifat tidak adil yang mereka alami semasa hidup. Oke, berikutnya Miss. Oke, ini juga kalau budaya barat kurang lebih sama dan saya cukup kaget juga ya baru tahu nih gitu karena saya kenalnya budaya feminis itu kan gerakan feminis itu kan dari budaya barat lah yang memperkenalkan awalnya. Tapi ternyata di masa lalu perempuan juga diposisikan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ternyata sama gitu di dalam tradisi barat juga. Terus dikatakan maskulinitas itu sering dikaitkan dengan kekerasan dan penyelesaian konflik melalui kekerasan dianggap dapat diterima. Jadi nggak apa-apa kalau cowok itu berlaku keras terhadap cewek ya karena itu bentuk maskulinitasnya. Begitulah para budaya barat memahaminya seperti itu. Makanya itu tadi saya bilang sama persepsinya ternyata bahwa kenapa ghost bergender perempuan itu banyak karena dia ingin melakukan pembalasan atas ketidakadilan yang mereka alami semasa hidup. Nah, jadi itu adalah bentuk resistensi simbolik terhadap budaya patriarki yang selama ini mereka alami. Nah, jadi dari sini kita udah melihat ya bahwa oh ternyata nama itu bukan sekedar label yang random, tapi dia menjelaskan sesuatu dan ketika diklasifikasikan kita bisa mengetahui bahwa ternyata nama bisa diklasifikasikan berdasarkan gendernya gitu. Dan ketika gender female kita bertanya lagi, kenapa jumlah gender female lebih banyak dibandingkan gender male? Oh, ternyata ada penjelasannya. Penjelasannya ya tadi ini bentuk resistensi, bentuk perlawanan juga terhadap budaya patriarki yang mereka alami semasa hidup gitu. Oke, next. Nah, alhamdulillah conclusion ya. Jadi intinya adalah supernatural being itu dia bukan hanya sekedar figur mistik ya, tapi dia adalah cultural construction shaped
through language. Jadi dari belajar linguistik antropologi, kita mencoba membedah bagaimana pola pikir penutur bahasa Banjar dan penutur bahasa Inggris, dan ternyata ada kemiripannya di situ. Kita jadi melihat bahwa bagaimana female supernatural itu merefleksikan tentang cultural beliefs and cosmology, kemudian bagaimana social structure yang ada di budaya itu, siapa yang memiliki otoritas lebih besar gitu ya, ternyata kan male gitu ya, dan kemudian gender ideologinya seperti apa. So studying their names means studying how a society understand the unseen and how it negotiate gender through narrative. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan mudah-mudahan ada hal baru lah, memberikan insight baru dengan teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Miss Moderator. Okay, thank you so much, Miss Husnul Atia. Guys, let's give a very huge applause, virtual applause for Miss Husnul Atia. So we got so many insight ya, khususnya tentang linguistik antropologi itu sendiri. Bisa diambil dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Miss Husnul. It's so interesting knowing about how the name originally came from. Nama dari hantu itu kenapa disebutnya kuyang, kenapa disebutnya buhaya apa, Miss? Buaya kuning, and so on and so forth. Miss, karena ini lagi antusiasnya tinggi ya, Miss. Jadi kayak kita bisa langsung jawab dulu pertanyaan di kolom komentar di chat box kita ini, Miss. Dari Mr. Rudy. Nah, Mr. Rudy ini adalah salah satu dosen juga, Miss, kebetulan, dan lagi lanjut kuliah di UPI. Pertanyaannya, apakah linguistik antropologi sama dengan linguistik kognitif, Miss? Oke. Oke, saya izin menjawab. Koreksi saya jika salah ya, karena saya ini masih newbie banget It's gitu. okay, Miss. Oke, jadi sejauh pemahaman saya, linguistik antropologi dan linguistik kognitif itu berbeda ya. Kalau kognitif itu kan lebih kepada mengkaji tentang pikiran manusia gitu. Jadi kita mempersepsikan bagaimana bahasa itu diterjemahkan dengan dikaitkan dengan kognisi manusia itu sendiri, pikirannya gitu. Nah, sementara kalau linguistik antropologi itu lebih berkaitan dengan kita menjadikan bahasa tadi sebagai sebuah pintu masuk untuk memahami tidak hanya sekedar pola pikir, tapi budaya dari penutur bahasanya. Jadi lebih kepada eksplorasi tentang budayanya. Pola pikir juga termasuk di sana. Jadi memang sih kalau teorinya si Anna Wesbika itu kan bilang ada judul bukunya Semantic Culture and Cognition ya. Jadi memang itu berhubungan. Tapi kalau linguistik antropologi penekanannya itu lebih kepada eksplorasi tentang budaya, pikiran, tapi yang berhubungan dengan budaya penutur itu gitu maksudnya. Mungkin seperti itu ya, Mister. Oke, semoga terjawab ya, Mr. Rudy. And then we have another question, itu dari laporan kerja, katanya, jika bahasa membentuk cara kita memahami realitas, sejauh mana identitas, moralitas, dan bahkan konsep kebenaran seseorang sebenarnya adalah konstruksi linguistik yang diwariskan oleh budaya, bukan hasil dari kesadaran individual yang otonom. Silakan, Miss. Berat banget nih pertanyaannya ya, udah kayak Iya, ujian berat tesis ya. ya. Ini sepertinya dari kaum dosen juga, ini kaum intelek ya. Gimana tadi Mas, Silakan. saya kebetulan nggak bisa baca pertanyaannya nih di tab saya ya. Saya nggak tahu kolom komentarnya Oh, di nggak ini, muncul di Miss, tempat saya. di chat, di bagian Iya chat. di chat. Ada nggak, Miss? Iya itu saya dari tadi saya mencari di mana Oh, kolom. gitu. Apa saya share ini ya? Apa Iya namanya? iya boleh biar saya lebih mudah. Nah, Duh, tapi kolom kelihatan chatnya nggak saya ya cari kalau dari ini? tadi kok nggak ada di sini kah? Nah, Bentar, Miss. Jadi emang pertanyaannya tadi agak panjang ya, Miss. Saya pindahkan ke whiteboard aja biar Miss enak. oh iya boleh ya. Oh, seru ya. Pembahasannya ini karena membahas makhluk halus, jadi lumayan seru juga nih pada penasaran. Ini, Miss, pertanyaannya. Oke, jika bahasa membentuk cara kita memahami realitas, Ini mau ngirim udang, cumi dulu ya. Mau Oke, ngirim nggak? Ada gugupnya itu. teman-teman mohon di unmute ya.
Oh, satu. Oke, mungkin Mister Laporan Kerja bisa disederhanakan pertanyaannya atau boleh langsung unmute supaya bisa nanya langsung ke Miss Husnul. Oh iya, boleh. Ya, mohon maaf saya belum menangkap pertanyaannya nih. Oke, Jadi mungkin nggak jam. Nah. Oke, nanti mungkin bisa kita, mungkin kalau sudah siap untuk unmute, Mister Laporan Kerja bisa ini ya, bisa untuk menjelaskan kembali apa maksud dari pertanyaannya. Oke, nih dari Mister Said, kebetulan juga dosen dari PBI Winreal, Miss. Wah, banyak yang nanyanya ini dosen-dosen, nggak apa-apa ya, Miss ya. Jadi kalau Banget. semisalnya, it's okay. Jadi kalau semisalnya bakal muncul varian Ghost, kemungkinan besar gendernya female ke depannya. Terus nggak ada perkembangan nama Ghost terbaru. Kalau tidak ada berarti tidak ada perkembangan leksikon nama Ghost dong. Gimana tuh, Miss? Ya ini sebenarnya bisa jadi ya ada itu masih sangat terbuka peluangnya ada ghost yang bergender male, tapi kemungkinan besar dia tidak akan dinarasikan sebagaimana ghost female dinarasikan gitu. Jadi ghost male itu muncul tapi narasinya adalah tentang power, tentang kekuasaan, tentang kalau di tradisi barat tuh tentang kesatria gitu, orang yang bisa melindungi kayak gitu-gitu. Jadi ada mungkin kemunculan itu, tapi narasinya pasti akan berbeda. Kalau female sepertinya tuh konsisten gitu ya. Jadi female kalau dilihat-lihat ya, kalau mungkin eh, kalian suka nonton film-film horor tuh kan narasinya kurang lebih seperti itu kan. Jadi dia kayak takut korban penyiksaan lah, Balas dendam, ya, iya, Miss. balas dendam. Nah, tapi kalau narasi yang male tidak pernah tuh ada yang seperti itu. Kalau di tradisi barat juga. Jadi yang tradisi barat itu mereka biasanya adalah para kesatria gitu. Yang orang yang berpengaruh lah sebelumnya, tapi kemudian meninggal dan akhirnya dipersepsikan sebagai ghost tadi. Jadi apakah ada ya? Mungkin, kemungkinan besar ya bisa. Karena makhluk manusia ini kan kreatif ya. Jadi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan itu. Tapi mungkin kemungkinan besarnya narasinya mungkin akan berbeda. Oke, terus ini ada kemungkinan berarti ada Ghost AI ya, Miss ya, seiring dengan perkembangan zaman nih kata Miss Aul. Iya. Ghost AI, Ghost Writer juga ada ya. Ghost GPT. Iya, takut banget. Takut. Ini Miss mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab. If supernatural beings are merely social construct, does it mean that the actual supernatural beings not actually exist? Oke, nah itu tadi sudah saya kasih disclaimer ya. Kita tidak membicarakan apakah dia eksis atau tidak secara, maksudnya itu kan debatable ya. Eksis apa enggak? Linguistik antropologi tidak bisa menjelaskan itu. Jadi linguistik antropologi hanya bisa menjelaskan, oke, ada nama-nama yang diciptakan oleh satu budaya tertentu atau satu kelompok bahasa tertentu, dan kemudian either dia eksis atau tidak, tapi nyatanya kita melafalkan itu gitu. Kita besar dengan narasi-narasi itu dalam kehidupan kita. Uh, Apakah dia ada gitu ya? Itu tidak bisa dijelaskan, tapi yang jelas kita bisa melihat dengan keberadaannya ini apa sih pemahaman budaya atau bagaimana cara orang tersebut apa ya menjalani kebudayaannya lah gitu maksudnya. Ya. Jadi seperti itulah intinya ya. Jadi lebih ke asal usulnya ya, Miss ya. Iya, Terkait itu tapi benar apakah dia adanya ada? atau Oke. Betul, jadi apa Make dia sense. ada atau tidak tuh nggak bisa dijawab dari sudut pandang linguistik antropologi Betul sekali. gitu. Tadi saya juga penasaran, Miss, kok banyak banget ya jenis varian hantu di Kalimantan. Saya coba googling tuh Lampung adanya apa tuh. Iseng saya karena saya sama sekali nggak ngetahuin juga. Pas Iya. lagi googling ternyata yang keluar adalah Teluk Hantu. Nah, Teluk Hantu itu juga sebenarnya kenapa dia punya nama Teluk Hantu? Itu karena ada sejarahnya. Dulu ternyata Oke. di dekat sana ada banyak kuburan-kuburan sehingga dipercaya bahwa banyak hantu di sana. Mungkin linguistik antropologi itu kurang lebih seperti itu ya, Miss. Lebih memaknai kenapa sih nama itu disematkan kepada suatu entitas atau suatu hal, itu pasti karena ada sesuatu di baliknya. Di Suatu baliknya, betul. Thank you Very so much, Miss closing, Miss Zakia. Husno. It's Yes, such a thank you very so much. interesting Yeah. material for us too, and we hope that
you will still be with us here because we still have the second section. Oke, untuk teman-teman nanti kalau memang masih penasaran lagi ya, bisa kita lanjut pertanyaannya nanti di sesi kedua. Tetapi kita masuk dulu untuk materi yang akan disampaikan oleh Miss Nunun. Let's give a huge applause first to Miss Husnul. Thank you so much, Miss Husnul. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk ke Miss Nunun ya. Wah, siapa nih yang udah kangen sama Miss Nunun? Aku, Mi. Aku kata Waldan. Ada lagi Miss Nunun. Alhamdulillah sekarang Miss Nunun walaupun tidak di PBI raganya, tidak di PBI Winril, tapi insya Allah hatinya masih bersama kita guys. Ini bisa bisa kita lihat, dibuktikan dengan kehadiran beliau hari ini yang insya Allah akan kasih kita banyak insight juga terkait listening ya Miss Nunun. Listening, yes. Ya, informasi sedikit Miss Nunun ini kan sekarang sudah di UIN Sunan Kalijaga Jogja teman-teman, di Prodi PIAUD ya Miss Nunun? Ya, di Prodi PIAUD. Oke, di Prodi PIAUD. Kangen gak Miss Nunun sama PBI? Kangen banget. Oke. Saya pengen terbang ke Lampung nih. Masya ikut bukber. kita bertemu lagi secepatnya Miss Nunun. Okay, so today guys, Miss Nunun will discuss about why your brains gets tired, listening fatigue, and the needs for the extensive exposure. So without any further ado, Miss Nunun, time is yours. I give the time. Thank you very much, Miss Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So it's really honor for me to be here as the speaker in Omelette. Thank you very much for Miss Yulan, Miss Rido, and also Miss Zakia, and all of the colleges here. Ada Miss Aul, Miss Isti, Miss Dewi, Mr. Said, semuanya ya. Miss you so much. Yeah, here in this occasion, I would like to share some what is it, the insight. Maybe Ms. Zakia, can you please share the PPT? Maybe my discussion is a bit different from Ms. Husnul, yeah, or maybe Miss Nunun, I'm sorry, the voice is not that clear. Maybe you can make it more audible. What about now? Better, Miss. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah, this is my presentation. The title is Why Your Brain Gets Tired, and I would like to highlight on the listening rate and the need for extensive exposure. Okay. Next slide, please. Okay, let's start with this question. I'll begin with this question. Have you ever realized the audio is still playing, but your brain is not? Everyone, maybe you can give your answer based on your experience. Am I still audible, Miss Zakia? Audible, but the voice is so low, Miss. Oh, okay. Maybe. What about now? Yeah, better. Better, Miss. Is it noisy or not, Miss Zakia? A little bit noise, but it's okay. We can still hear your voice clearly. Okay. Yeah, so the question is, have you ever realized the audio is still playing, but your brain is not? Maybe the students, can you give your answer? Your brain is still processing inward 1, meanwhile the audio is processing inward 10, 11 or something. Okay, guys, you may answer it in chat box, yeah, so that we know it. Anyone can relate about this situation? Maybe I also have experience about this. So I'm still processing in the beginning of the audio, but the audio is keep running, yeah. So do you think what happened? What makes it happen when our brain is processing slower than the audio? Yeah, anyone has
the opinion when listening to the lecture? Oh, dia udah diputar pikirannya kemana-mana. Yeah. Okay, yeah. So one of the reason is the listening fatigue. Yeah, the next slide, please, Miss. Yeah, one of the reason why our brain gets slower than the audio is because we have listening fatigue. What is listening fatigue? Listening fatigue is the brain gym without training. So you can imagine when you go to the gym, but you haven't trained your muscle, or you go running, but you don't train your muscle. So after running, all of your body will get hurt. So it's the same as you do listening activities, but you haven't trained your brain. Because when you listen to the target language, when you listen to English listening, your brain have to decode the sounds. So they have to get the meaningful messages from the sounds. They also have to recognize vocabularies. Your brain also has to process the grammar, predict meaning, connect ideas, and they also need to try to translate from English into your mother tongue, into Bahasa Indonesia, and also keep previous sentences in memory. So there are lots of things that the brain needs to do all at the same time when you listen to the English video or audio. So that's why we sometimes we get the listening fatigue. Next, Miss. Yeah, so what happens when you do listening fatigue, when you do listening activities, but you have listening fatigue? What happens when you have listening fatigue when you listen to the audio? So your brain is doing high intensity cardio while pretending to sit calmly, because no one can observe your brain work, right? It is not observable, but you just pretending that you understand, pretending that you note, and then you hope that your teachers don't ask you. Okay, because when you listen to the target language, the battery on your brain can drain faster than listening to the mother tongue. Because when you listen to the target language, you have to deal with the unknown vocabularies. We have to deal with the different accents, yeah, and so many things that we have to think. So the battery can drain faster. Okay, next. Yeah, this is the reason why listening happens. Why listening fatigue happens. Listening fatigue happens because the working memory on your brain is overloaded. So, like in the previous slide before, there are lots of many things that the brain needs to do. And then the second one is automaticity is not fully developed. Automaticity means the listening fluency. And then the next is sound word recognition is still effortful. So we still got many effort to recognize what words that I listen. And then cognitive load is high. Imagine that your brain is like the laptop. When you open maybe 3 tabs all at once, the laptop still runs smoothly. But when you open, let's say 25 or 30 tabs in one time, it will be lag, ya, it will be lag atau nge-lag gitu ya. Sama seperti otak kita, kalau kita cognitive load-nya banyak, biasanya kita nge-lag. And then the processing speed is lower than the input speed. So this is called the listening fatigue when we do listening activities. Next slide, Miss. Yeah, but don't worry, when you have the listening fatigue, it doesn't mean that you are bad at listening. It means that your brain is working too hard. Yeah. So the question is how to make your brain have the less energy to work when you listen to the English audio. Next slide. Yeah, one of the way is to do extensive listening. Why extensive listening can reduce the listening fatigue? Because extensive listening can build automaticity. Automaticity is the, yeah, maybe in the next slide, I have explained about the automaticity.
Yeah, this is the automaticity. Automaticity in listening is about the ability to process language quickly and effortlessly without consciously thinking about each word. So imagine when you listen to Indonesian friend, yeah, by using bahasa Indonesia, you can easily get the meaning, yeah, without effort. Ya, so it is called as automaticity. Walaupun your friends itu mungkin lagi ngomel-ngomel atau lagi babbling gitu ya dengan grammar yang nggak jelas atau dengan bahasa yang tidak terstruktur, kita masih tetap bisa menangkap makna dari teman kita. Because we have automaticity in our mother tongue. Ya, in Indonesian, when someone speaks, when you listen, you don't decode syllables. Tidak mencoba untuk mengartikan apa yang dia katakan, ya. You also don't analyze the grammar. Walaupun grammarnya acak-acakan juga, kamu tetap aja bisa menangkap maknanya. You don't translate and you don't guess meaning. So in listening to bahasa Indonesia, you don't hear the sound, but you hear the meaning. So that's why you have automaticity in your mother tongue. So your homework is to build your automaticity in your target language. Okay, next slide. Yeah, this is the example. For example, when the first time you hear, I kind of want to go, I kind of want to go. So your brain will process what is kind of, what is wanna, what is the meaning of I kind of want to go. But after hearing it 50 times with different tone, maybe, or different accent, different speed, you will get instant recognition. When you listen, I kind of want to go, you automatically got the meaning about that chunk, yeah, and no effort. So that is called as automaticity. Okay, next slide. Okay, so the next question is why extensive listening can build automaticity. The first one, because in extensive listening, we focuses on giving exposures of meaningful listening inputs. So in extensive listening, the points is you listen as much as possible about the English videos or English audios that is meaningful. Yeah, because in the internet out there are meaningful and unmeaningful inputs, so you can choose which one is meaningful for you to build your authenticity. And then the second one is comprehensible. It means that when you do extensive listening, when you watch the movies, for example, or when you watch the podcast or listen to the podcast, make sure that you comprehend what you have listened. Because if you don't comprehend, it means that you are not doing extensive listening. The point of doing extensive listening is comprehend what you have listened. So make sure when you listen to the audio or the video, you comprehend it. And then the third one is enjoyable. Extensive listening is done voluntarily, yeah. So you can enjoy in doing that. And then the last one is focusing on general meaning. In extensive listening, there is no comprehension question. It focuses on getting the main ideas of the video or the audio that you have listened. Okay, next. So with that principle, the extensive listening can increase the pattern recognition because we listen many times, and then increases the chunk recognition, potongan-potongan bahasa, not word by word anymore, but expressions or chunk of the sentence. So for example, there is a sentence, I don't know what you are talking about. When you don't have the automaticity, your brain will process word by word. You translate it into Indonesian, don't know what, and etc. But when you have the automaticity,
your brain will process this word as chunk. I don't know what you are talking about. You have known the meaning as one chunk. Yeah, so you can know the meaning of chunking. It means that you are building your automaticity. Next slide. Okay, and then besides that, extensive listening also helps you to reduce the translation habit. Because when you listen to English audio or video many times frequently, yeah, in consistent, the translation habits on your brain can reduce. For example, here in automatic listeners, the listeners who build automaticity and listening comprehension, when they listen to English inputs, they can directly get the meaning from the English context without any translating into mother tongue. But the struggling listeners, they tend to translate the English into their mother tongue first to get the meaning. So English, so they get input in this language, and then they try to translate into L1, and then they get the meaning from L1, and then they do interpretation back to the English context. Next slide. Okay. The next is about how to do extensive listening. I try to give you some tips to do extensive listening to build your authenticity. The first one is the level selection. In extensive listening, we have to know our level of the listening comprehension first. Kita perlu tahu dulu level comprehension kita itu ada di mana. You can use the CEFR. Whether your level is on A1 or A2, B1, B2, or even C1, you observe yourself first. Caranya gimana? You can randomly choose the listening audio and then try to comprehend that audio. For example, you choose the B1 audio and then you can easily understood. You can easily comprehend about that video or audio. So it means that your level of comprehension is on B1. Or if you choose the B1 audio, but you still struggling in comprehending that audio, it means that your level of comprehension is lower than B1, maybe A1 or A2. So you can just try to find out another listening input, which one that matches to your level of comprehension. And then the second one is frequency. This is the key to do extensive listening. So maybe you can do daily listening in English, 15 until 30 minutes a day, yeah, to build your automaticity. Because the more you listen, the more the more inputs that you can understand, yeah. So lama-lama nanti automaticity-nya akan terbangun gitu ya. Frequency is the key. And then type of the contents, you can choose any contents that you like, from podcasts, blogs, audiobook, interview, or lectures. Yeah, you can find the content that you are interested in. Yeah, for example, you like gardening, you can find the content about gardening. You like about politics, you can find the listening input about politics. So it can help you a lot to do extensive listening more enjoyably. And then you can also do reflection journal. You can make the journal and then what is it? Give some questions to yourself, yeah, to know whether you have improved your listening comprehension or not. For example, what is the strength of my listening activity in this case or in this moment? What needs to be improved, and
any other questions for from you for you, yeah, to do reflection. And then shadowing or retelling also helpful for you um, to check your understanding or to check your comprehension after you listen to the listening input. Okay, next slide. Yeah, extensive listening is like a daily cardio training for your brain. Yeah, so seperti tadi ya, we imagine when you run at the first time, your body will get hurts. All of your body will get hurts because your muscle is not trained yet. Yeah. So just the same in extensive listening, you have to do a daily cardio for your brain to improve your listening comprehension, to improve your automaticity and listening fluency. The more you expose yourself, the less energy your brain spends decoding. Lari juga seperti itu. Misalnya kita di hari pertama lari 1 kilometer, itu badannya udah capek semuanya. Nanti hari keberapa 1 kilometer with the same dengan jarak yang sama, itu badannya akan otomatis menyesuaikan diri. Capeknya akan berbeda, ya. Jadi your brain nanti ketika you have more exposure in doing extensive listening, your brain also has less energy in spending decoding the sounds. Okay, next slide. Yeah, this is the myth busting. Yeah, this is the myth of listening comprehension. Yeah, the first one, listening must always have comprehension question. This is the myth. Yeah, for intensive listening, we have comprehension question because the focus of intensive listening is to get the detailed information from the audio that we have listened. But in extensive listening, it has not always have the comprehension question because the focus of extensive listening is to get the main idea, get the main points from the audio that we have listened. The second one, subtitles are cheating. No, in doing extensive listening, using subtitles are not cheating. Using subtitles is helping you to understand more about the content of the video or audio that you have listened. So it is okay to use subtitles while listening to build your automaticity. It is okay to use subtitles and also to watch the videos to build your listening fluency. And then the last one is listening skill improves automatically in class. In building the automaticity or in building the listening fluency, it is not enough to just do listening practice in the classroom, because in the classroom, for example, in one meeting, usually we just spend 5 until 10 minutes listening activities, yeah, and we repeat 2 or 3 times to get the meaning from the audio, and this is not enough. So in building your listening fluency, you have to do it outside the classroom as well, not only in the classroom. Ya, semester 4 ada ya extensive listening ya sekarang ya. Nah, you can do it outside the classroom. Tidak hanya di dalam kelas saja. Okay, next slide. Yeah, listening expertise requires volume, consistency, and meaningful engagement. Walaupun kalian sudah melakukan frequently listening, but there is no engagement. So this is also it doesn't work. Yeah, it doesn't work well. Yeah, so make sure when you do extensive listening, there is meaningful engagement. It means that you know the purpose of your listening activities. Saya mendengarkan ini tuh untuk apa sih gitu. Jadi nggak cuma sambil lalu gitu ya. Soalnya kita mendengarkan tiap malam mendengarkan English listening, tetapi kita tidak pay attention on that.
we didn't give the meaningful engagement on that process. So it will be not optimal. Next slide. Yeah, so we can move from passive to active exposure in doing extensive listening. Exposure is not enough. Yeah, exposure alone is not enough. It must be consistent and gradually challenging. For example, you have observe yourself that your level of listening comprehension is in B1. You need to do gradually challenge yourself to level up your level of listening comprehension. Jadi cari audio-audio yang di level atasnya ya untuk meningkatkan listening fungsinya. And then reflective ya, you can do by asking yourself, am I good enough in listening this moment misalnya, atau mana sih yang saya kurang paham, mana yang sudah strong gitu. You need to do reflection. And then purposeful, yeah. You know the purpose why you do extensive listening. You can stick to the mindset from I listen when I have assignment to I listen because I'm building expertise. I listen because I'm building my authenticity. I listen because I'm building my listening fluency. So it will have different vibes to yourself, yeah, when you shift this mindset. Okay, next slide. Yeah, so after you do the extensive listening over time, you can get some benefits. Yeah, first one is vocabulary recognition becomes automatic because you got lots of inputs of vocabulary recognition. And then reduced form become familiar. Yeah, because when you do extensive listening, you can find the authentic audio. Yeah, you can find the authentic audio from YouTube or from podcast. Ya, biasanya kalau yang authentic audio itu kan biasanya authentic language itu biasanya kan ada reduced formnya, gitu ya, tidak EYD kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi when you frequently do extensive listening with the various input, yeah, you can reduce the reduced form become familiar, and then accents become predictable. Yeah, well, there are lots of accents in bahasa Inggris. Yeah, there's no not only British and American, jadi banyak accent. Ada global Englishes ya sekarang, global Englishes. So the more you listen many accents, the more you can predict the accents. The next one, translation habit decreases. Nanti lama-lama kebiasaan translating in your brain itu akan berkurang dengan sendirinya setelah kalian melakukan extensive listening over time. Jadi you listen the meaning, not listen the sounds. Kalau misalnya belum belum automatic atau belum fluent gitu ya, itu yang kalian dengar itu suara ya, bukan makna. Nanti kalau kalian sudah punya automaticity, yang kalian dengar itu langsung makna. And then fatigue reduce, ya, you can reduce your listening fatigue while listening, while doing listening activities. The next slide. Maybe this is the last slide yang sedikit. Yeah, the automaticity is not built through difficulty, but it is built through frequency. So that is the key. Yeah, thank you, Ms. Zeki. I think that's the end of our presentation. Back to Ms. Zeki. Okay, thank you so much, Miss Nunun, for the insight. There are so many things that told by Miss Nunun related to listening fatigue itself, ya, Miss. Berarti it's a normal things, ya, Miss, ya, to feel it, to feel a little bit stressed because of the listening. Pantes, Miss, ya, kalau abis listening itu kayaknya pening gitu. Capeknya kayak cardio training. That's why the students get tired after 10 or 15 minutes listening. Because they have listening fatigue. That's why, no wonder it happens to us, guys. So it's normal things. Jadi jangan karena kamu ngerasa
aduh kok jadi peningnya listening ini, udah deh kita tinggalin aja. No, no that way. Padahal itu sebenarnya brain kita lagi memproses segalanya ya Miss ya. Dan tadi udah disampaikan sama Miss Nunun ada banyak sekali cara. There are so many ways that you can do to apa ya, to improve your listening skill. One of them is of course through extensive listening. Jadi nggak bisa cuman ngandalin apa yang disampaikan oleh dosen atau guru di kelas, but you have to practice by yourself at home. Gitu ya Miss Nunun kurang Yeah. lebih. Alright, so Miss Nunun, there are some question in the chat box. As we can see, mungkin Miss Nunun bisa cek di sana ada beberapa pertanyaan kita baca dari atas ya, dari Suparno. When I speak fancy English or advanced English, the listeners are having a hard time understanding me. Consequently, I have to degrade my level of speaking down to their levels. Is it a phenomena in listening comprehension, Miss? Yes. So when we speak fancy to the listener, especially to the struggling listener, yeah, or the beginner language learner, they will get harder to catch what we say. Yeah. Sama seperti misalnya kita listen to the native speaker with their accent, with their natural accent, with their natural speed, ya mungkin bagi kita speednya terlalu cepat ya, padahal bagi mereka ya biasa aja gitu, karena kita kurang terbiasa aja ya. So this is a common phenomenon that we yang kita temui ya ketika belajar bahasa Inggris. It's okay because when we want to build our listening fluency, we can start from the low level first. Yeah. We can start from the A1 first, and then gradually move to A2, and then so on and so forth. Oke. Hopefully itu cukup menjawab ya, Mister atau Ade. Ini siapa nih? Bapak Suparno atau adik Suparno. Okay, so the next question. Miss, what websites do you recommend to have a practice on extensive listening? Oke, ini Mr. Said ini Ya, padahal nggak Mr. expert Said. Okay, yeah, Mr. Said. So, I think there are some of the website that we can use, yeah, to improve our listening comprehension. I suggest to use the British Council podcast and also ELLO atau English Language Learning Library Online. Yeah, because this website provide lots of audio that has been categorized into CFR level. Jadi di situ sudah dikategorikan mana audio-audio yang levelnya A1, mana yang audio A2, mana yang B1 gitu. Jadi kita nggak susah mencari level yang match with our listening comprehension. Karena di situ sudah ada. Misalnya kita levelnya di A2 nih, jadi kita cari aja audio yang ada di A2 gitu. Kalau levelnya B1 berarti kita cari yang B1. Kalau sudah agak lumayan nih kita move to next level B2 audio gitu. Yeah, maybe that's some of the website that I know terkait. Thank you so much Miss Nunun. And then the last question ini sepertinya, let me Okay. first. Dari Verna, izin bertanya Miss, dalam kelas listening banyak mahasiswa mengalami kesulitan memahami spoken English yang otentik karena kecepatan bicara dan connected speech. Dari perspektif linguistik dan pembelajaran bahasa, bagaimana cara membantu mahasiswa tetap dapat membangun makna meskipun mengalami kesulitan tersebut? Okay. Ini linguistik kayaknya ke Miss Husnul ya. Ini kayaknya dicampur sama dia karena tadi Iya, katanya dicampur ya. di kelas listening Iya. tapi ada connected Oke, oke. speech. Mungkin ini bisa berkolaborasi antara Miss Nunun dan Miss Husnul untuk menjawab. Oke, jadi kalau mengalami kesulitan ya, mengalami Iya. kesulitan ketika mendengarkan authentic English gitu Iya, ya. betul. Karena banyak connected Memang speech. agak lebih challenging daripada yang graded reader listening atau graded reader audio gitu. Karena kalau yang graded reader itu kan sudah dirancang untuk pembelajaran bahasa.
Sementara kalau authentic English audio itu memang yang kita temui di real life situation gitu. Kita nggak disederhanakan gitu. So I think this is also more challenging for the language learner. Nah, caranya gimana ya? Ya mungkin there are some tips to still get understood about the authentic English. You can repeat the repeat the what is it the audio and make it play and pause many times. Jadi kita bisa menggunakan play, kemudian dalam satu chunk, kemudian kita pause lagi. Kalau misalnya masih belum paham ya play lagi, sampai pause lagi gitu. Jadi we can do it repeatedly in some part that we still don't understand gitu. Maybe for me, Practice I makes hope it can perfect. answer Itu your question, intinya ya, Karma. Miss Nonon, harus banyak latihan. Okay, everyone, thank you so much for being so enthusiastic in this session, of course. And there are so many knowledge that we got from these two speakers. Sedikit menyimpulkan dari linguistik antropologi, berarti kita bisa melihat kaitan antara struktur bahasa, praktik budaya, dan keyakinan masyarakat. Jadi kita tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tapi tahu bagaimana dan mengapa itu dikatakan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Kemudian terkait listening fatigue adalah tanda bahwa otak kita sedang bekerja. Jadi jangan khawatir, solusinya adalah extensive exposure. Kita banjiri diri kita dengan banyak mendengarkan konten, audio, dan juga latihan di rumah yang sehingga akan terbuka tuh tadi automaticity-nya yang sudah disebutkan oleh Miss Nunun tadi, sehingga kita otaknya nggak perlu bekerja terlalu keras lagi. Caranya adalah dibiasakan. Okay, once again everyone, please give a huge virtually applause for two speakers here. Thank you so much, Miss Husnul Hatima, Husnul Hatima, Husnul Atia. Kenapa jadi Hotima ya, Miss Punten ini? Husnul Atia from UIN Antasari Banjarmasin, and also for Miss Nunun, we have something here. This is the certificate that we give for our speaker for today. Thank you so much for Miss Nunun, Thank you. Miss Husnul Atia. Yes, thank you. Very fruitful things that will be got by all the students and also the lecturers here. Thank you for sharing. And for all of you guys, wait a minute, don't go out because I'm going to share you the certificate, okay, because you have already joined our webinar today. So here is your certificate in chat box. You may download it. Udah masuk belum nih? Aduh, kok? Okay, hold on. I think I just sent it to one of. Okay, hold on ya. I will make it into the. Okay, so you can download the certificate that I share in the chat box. It's empty anyway, so you can just edit it by using your own name later on ya. Okay, once again, thank you so much, Miss Husnul Atia, Miss Nunun Indrasari, and all the lecturers of PPI UIN Raden Intan Lampung, and also the other lecturers from outside. You guys, all the audience that already participated in our omelette second series today. So thank you so much, and let's close our meeting today by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much, Miss Husnul and Miss Nunun. Yes, Happy thank you so much. everyone. Thank you so much. Thank you, Miss. Thank you, Miss Nunun. Thank you, Miss Zakia. Thank you, Yeah. Miss. Thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you.